Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas Teknologi Oleokimia Universitas Sumatera Utara, di mana dalam video ini kami akan membahas mengenai teknologi operasi pembuatan fatty alkohol. Kemudian, dosen pengajar dari Teknologi Oleokimia sendiri yaitu Profesor Dr. Insinyur Renita Marnorong MT. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri M. Yang Maha NIM 190405-111, lalu ada Adia Mulyanto Sembiring NIM 190405-112, dan teman saya Cindy Claudia Sialagan NIM 190405-180. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dimulai dari pengertian apa itu fatty alcohol. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari fatty alcohol atau cetil alkohol. Cetil alkohol juga dikenal sebagai heksadekanol, statool, dan palmitil alkohol adalah alkohol lemak C16 dengan rumus CH3 CH2 15OH. Cetil alkohol berbentuk serpihan putih, licin, berbentuk seperti kubus, mempunyai bau khas, lemak, dan rasa lemah. Tidak larut dalam air, namun larut dalam etanol dan eter. Kelarutan cetil alkohol bertambah dengan naiknya suhu. Cetil alkohol memiliki fungsi sebagai bahan pelapis, emulsifier, dan bahan pengeras. Ini. Nah, adapun kegunaan daripada cetil alkohol ini sendiri, cetil alkohol bekerja sebagai pengemulsi, pengental, dan carrying agent di produk skincare dan kosmetik yang tidak bersifat iritasi atau membuat kulit kering. Sebaliknya, cetil alkohol ini sendiri membantu untuk melembabkan kulit dan menyehatkan kulit. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penyedap rasa atau mempercantik makanan seperti pada permen dan permen karet. Yang ketiga, dapat juga digunakan untuk pembersih atau antiseptik yang digunakan untuk mengobati ruam pada penggunaan popok pada bayi. Next, me. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait spesifikasi bahan baku dan produk. Yang pertama, kita akan masuk ke spesifikasi bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan cetil alkohol ini ada metil ester dan hidrogen. Untuk spesifikasinya, untuk metil ester, rumus molekulnya C1734O2, cair pada keadaan 1 atm 3 Celcius, penampakannya bening, melting point-nya 27 derajat Celcius dengan murnian lebih dari 99%, densitas pada suhu 30 derajat Celcius dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, 874,69, dengan viskositas, fluiditas, dan kritil temperatur. Melting point, spesifik gravity, berat molekul dapat dilihat pada slide berikut. Nah, untuk hidrogen, kita tahu rumus molekul hidrogen itu adalah H2, wujudnya adalah gas. Untuk melting point, kemurnian, densitas, dan impurities, critical temperature, boiling point, specific gravity, berat molekul dapat dilihat pada slide berikut ini. Next, me. Nah, di sini untuk spesifikasi produk. Di sini produk utamanya adalah cetil alkohol dan produk sampingnya adalah metanol. Cetil alkohol memiliki rumus molekul CH3 CH2 15OH, sinonimnya 1 heksadekanol palmitil alkohol. Berat molekul 242,44, casnya 36653 garis 82 garis 4. Titik didihnya 190 derajat Celcius pada 15 mm raksa. Titik leleh 47 sampai 49 derajat Celcius, densitas 0,818 gram per mililiter. Kemurniannya 94,45%, spesifik gravity 0,6018. Nah, untuk produk sampingnya yaitu metanol, rumus molekulnya CH3OH, wujudnya cair, kenampakan bening, melting point, kemurnian, dan sebagainya dapat dilihat pada slide berikut ini. Next, me.
Baik, untuk selanjutnya adalah proses pembuatan fatty alkohol. Jadi kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah perkembangan dari proses pembuatan fatty alkohol sendiri. Yang pertama itu ada hidrolisis lilin ester dengan menggunakan lemak hewani. Jadi metode ini, proses pembuatan ini merupakan proses pertama kali yang ada untuk membuat si alkohol lemak atau si fatty alkohol ini. Namun dalam pembuatan hidrolisis dari wax ester untuk membuat alkohol lemak ini sendiri, dia perlu bahan baku itu berasal dari spermanya si ikan paus. Tapi kan kalau misalkan itu kita udah dilarang juga kan, kayak pertama karena kondisi jumlah ikan yang terbatas, lalu habis itu proses ini tuh dia itu mempunyai hasil konversinya itu sangat sedikit, oleh karena itu tidak digunakan untuk proses pembuatan fatty alkohol. Jadi kalau misalkan dia menggunakan metode ini, pertama itu ada 2 langkah. Pertama itu pemisahan wax ester, kemudian yang kedua itu hidrogenasi. Dimana kalau pemisahan wax ester itu dari spermaceti atau spermanya si ikan paus ini perlu dipanaskan dengan NaOH pekat yang suhunya di atas 300 derajat Celcius, kemudian ditambahkan kemudian si alkoholnya ini bisa diambil dengan didistilasi menggunakan sabun sodium. Lalu untuk proses mencegah terjadinya autooksidasi, dia itu perlu dihidrogenisasi katalitik. Jadi setelah didistilasi kan, alkoholnya itu diperoleh dari spermanya itu yang mengandung 70% wax ester, yang nanti dihasilkan fatty alkohol wax esternya itu 35%, kemudian dipisahkan dan didistilasi vakum dari sabun dan air yang terbentuk. Lalu hasil dari fatty alkoholnya itu bisa bentuknya itu ada setil, oseil, dan alkohol arachidyl. Lalu yang kedua itu ada proses reaksi sodium, di mana proses reaksi sodium ini pada tahun 1930-an itu sudah mulai digunakan dalam skala industri, tetapi dia itu masih menghasilkan konversi yang masih sedikit juga, di mana proses ini ditemukan oleh Buffald dan Black pada tahun 1909. Lalu dalam pembentukan fatty alkohol, proses pembentukan fatty alkohol ini dari yang minyak kelapa, kemudian kemudian larutan sodium didispersikan dengan pelarut inert, kemudian ditambahkan ester kering dari minyak kelapanya itu, lalu alkohol ditambahkan juga, lalu saat reaksi komplit, oksida dipecah dan diaduk dengan air. Kemudian alkohol dicuci dan didistilasi. Lalu penambahan alkohol R-aksen atau rantai alkoholnya sendiri itu sebagai alkohol sekundernya itu berfungsi untuk donor hidrogen. Lalu kekurangan lainnya untuk dari reaksi sodium ini itu pemakaian sodium yang boros banget. Dia itu bisa memakai sodium lebih 20% dari kebutuhan pas perhitungan stoikiometrinya. Kemudian reduksi berjalan selektif tanpa adanya pembuatan hidrokarbon dan dari isomerisasi atau hidrogenisasi rangkap. Kemudian untuk proses lainnya itu ada namanya proses Ziegler. Proses Ziegler ini dia itu menggunakan etilen yang mempunyai struktur sama seperti alkohol lemak alami, di mana proses ini dia ada dibagi menjadi 2.
alfol dan epal. Jadi ini dua proses yang berbeda, dimana kalau untuk alfol sendiri itu tahapan prosesnya itu ada 5, yaitu hidrogenasi, terus etilasi, reaksi pengembangan, kemudian ada oksidasi dan hidrolisis. Untuk epal sendiri, dia itu sama seperti alfol, namun dia itu cenderung lebih mahal karena dia perlu kontrol yang lebih daripada si proses alfol sendiri. Kemudian karena konteksnya kita di sini membahas tentang oleokimia, dia itu menggunakan olefin dan alkohol rantai cabang, di mana olefin sendiri itu produk dari petrokimia. Jadi tidak relevan dengan apa yang ingin dibahas nanti. Kemudian untuk pengenalan proses lainnya untuk pembuatan fatty alcohol sendiri ada namanya proses okso. Proses okso ini merupakan menggunakan hidrogenasi olefin, di mana olefin sendiri ini juga bukan merupakan bahan baku yang digunakan untuk proses oleokimia. Di mana proses okso ini terjadi antara reaksi olefin dengan campuran gas hidrogen dan karbon monoksida yang dan ditambahkan katalis, di mana reaksi okso ini atau hidroformilasi ditemukan oleh O. Roelen pada tahun 1938 dengan reaksi seperti berikut. Seperti ini, dia menggunakan gas karbon monoksida, terus dan gas hidrogen, kemudian ini untuk olefinnya, dihasilkanlah ini struktur dari fatty alkoholnya sendiri, di mana yieldnya itu diperkirakan sama dengan jumlah aldehid rantai lurus dan cabangnya, di mana tahapannya itu ada 3 proses yang pertama ada proses klasik dengan menggunakan katalis HCO CO4, kemudian proses sel, dan kemudian ada proses dengan katalis rhodium. Nah, jadi proses ini yang terakhir ini ada hidrogenasi langsung dari minyak dan lemak. Ini merupakan proses yang relevan dengan teknologi oleokimia, di mana dalam teknologi oleokimia ini menggunakan produk turunan dari minyak alami seperti nabati ataupun hewani kan. Lalu hidrogenasi langsung ini dia itu perlu tekanan tinggi dan suhu yang tinggi juga. Kemudian untuk tahapannya sendiri itu dia itu hidrogenasi langsung ini ada 2 tahapan. Pertama, esterifikasi asam lemak dan alkohol lemak untuk menghasilkan ester dan air. Kemudian ada hidrogenasi ester menghasilkan 2 mol alkohol lemak. Di mana dua proses ini berlangsung dalam satu reaktor yang sama. Nah, yang terjadi reaksinya itu seperti ini. Ini dia si asam lemaknya dihidrogenasi dengan menggunakan katalis CuCr atau katalis lainnya, lalu menghasilkan fatty alkohol, dan ini si metanol. Kemudian asam karboksilat dengan dua asam hidrogen menghasilkan lagi fatty alkohol dan air, dimana kan dari reaksi ini terbentuk 2 molekul fatty alkohol. Namun hidrogenasi langsung ini dia itu tidak digunakan dalam skala industri, karena pertama kan dia itu si hidrogenasi langsung ini menggunakan katalis, di mana katalis ini itu tidak cocok untuk digunakan dalam kondisi temperatur dan suhu yang sangat tinggi, karena akan mengurangi kualitas kemampuan si katalis sendiri, dan katalis itu akan mudah terdegradasi. Oleh karena itu, untuk skala industri itu dia bisa menggunakan yang namanya hidrogenasi tidak langsung, di mana hidrogenasi tidak langsung itu
dibagi menjadi dua. Ada yang namanya suspensi proses suspensi, dan fixed bed proses. Dimana si fixed bed proses ini, jadi yang akan saya bahas ini adalah suspensi proses. Namun yang menjadi pokok utama pembahasan ini adalah fixed bed proses. Dimana suspensi proses ini, proses suspensi ini, dia itu masih menggunakan fatty acid, atau jadi suspensi proses ini dia itu atau bisa disebut dengan proses slurry, di mana menggunakan bahan bakunya itu ada fatty acid, kemudian ada hidrogen dan katalis, di mana fatty acid dialirkan menuju reaktor, kemudian diatur suhunya itu 280 derajat Celcius dan pada tekanan 30.000 kPa. Kemudian hidrogen juga dialirkan menuju reaktor, di mana dalam proses ini jadi perlu bahan bakunya itu perlu dipanaskan terlebih dahulu untuk menyesuaikan kondisi suhu si reaktor sendiri. Di mana suhu ini, sebenarnya batasnya itu dari 250 sampai 300 derajat Celcius perlu dijaga, karena pada proses reaksi ini kan di sini ada esterifikasi dan hidrogenasi, di mana proses ini itu suhu kondisinya itu perlu dijaga karena untuk mencegah terjadinya pembentukan hidrokarbon yang tidak diinginkan pada proses. Lalu ini kan hidrogen, dia melalui ini didinginkan nih, kemudian masuk ke sini. Terus habis itu ini keluaran dari si reaktor, dimana kan suhunya ini masih tinggi, perlu hidrogen dipanaskan kan, ini masuk sini. Terus habis itu katalis masuk dari tangki berpengaduk, dimana ini kan nanti dia itu katalis baru dan katalis yang lama itu kan bisa di-recycle kembali untuk digunakan kembali. Kemudian produk hasil reaktor untuk esterifikasi dan hidrogenasi didinginkan. Kemudian kan untuk produknya itu dia itu masih kayak mengandung metanol. Jadi dipisahkan metanol, alkohol, kan ada metanol, fatty alkohol, sama ada air. Jadi dipisahkan menggunakan hot separator. Kemudian untuk air, dia itu keluar melalui lewat bawah kan ini. Di bawah ini dia itu keluarannya itu ada air dan katalis, di mana produk bawahnya itu akan masuk ke flash drum, di mana katalis akan di-recycle kembali menuju reaktor. Lalu kalau misalkan bagian atas, produk atasnya itu dia ada alkohol, fatty alkohol, kemudian didinginkan dulu dia melalui kan ini diproses dulu heat exchanger, kemudian masuk ke cold separator untuk didinginkan. Untuk airnya sendiri itu dikeluarkan. Lalu berarti produk bawah ini dia itu mengandung katalis dan fatty alkoholnya. Kemudian masuk ke flash drum, kemudian diaduk di sentrifugasi menggunakan prinsip gaya sentrifugal, di mana katalis akan keluar pada bagian bawah dan fatty alkohol akan keluar pada bagian atasnya menjadi crude fatty alkohol. Kemudian kelemahan dari proses ini sendiri itu dia perlu
pisahkan lagi karena dia masih masih mengandung kurang lebih sedikitnya metanol, sehingga perlu dipisahkan lagi antara crude fatty alcohol atau fatty alcohol mentahnya dengan kandungan alkoholnya. Dimana kalau di proses slurry sendiri ini juga untuk memisahkannya itu menggunakan kolom reaktifikasi yang bisa sampai 3 kali reaktifikasi dan didistilasi kembali karena kan menggunakan prinsip distilasi di mana cara kerjanya itu berdasarkan titik didihnya. Kan kalau titik didih alkohol sendiri itu relatif cukup rendah. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai fixed bed process, di mana produk khususnya itu adalah fatty alcohol yang akan dibahas lanjut oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode fixed bed. Seperti yang kita ketahui, metode fixed bed ini adalah metode yang kita gunakan sebagai pengganti metode yang sudah lama yang sudah dijelaskan oleh Emi sebelumnya, yang mana metode fixed bed ini merupakan proses yang paling banyak sekarang digunakan dalam industri. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal yang akan dijelaskan selanjutnya. Next. Nah, dari sini dapat kita lihat prosesnya, yang mana reaksi yang terjadi di dalam proses ini ialah dalam fase heterogen, yang mana untuk pelaksanaan prosesnya ini, pertama sekali metil esternya itu sebelum dicampurkan dengan hidrogen, dia itu dipanaskan terlebih dahulu ke preheaternya. Lalu setelah dipanaskan dia di preheater, baru dia dicampurkan dengan hidrogennya. Setelah metil ester dan hidrogennya sudah bercampur di dalam reaktor, sudah bereaksi, maka campuran reaksi itu dikeluarkan melalui 2 pipa, yang mana itu ada yang mana dari reaktor ini dulu kan, terus setelah itu ada 2 pipa, yang mana ada pipa cair dan pipa gas. Terus yang pipa cair itu mengandung metil ester sebesar 0,05%, dan sisanya itu selebihnya itu ialah fatty alkoholnya. Lalu yang di pipa gas itu merupakan campuran antara gas hidrogen dan gas metanol. Ini kan tadi dia bercampur, terus nanti dia udah didinginkan di cooler. Setelah itu baru dipisahkan di separator, yang mana ada hasil atas dan hasil bawah. Yang mana hasil atas itu merupakan pipa gas itu yang nantinya akan di-recycle lagi untuk gas, yang mana gas hidrogennya itu di-recycle lagi dan metanolnya itu sebagai produk sampingnya, dan yang hasil bawah dari separator tersebut itu akan didinginkan kembali dan diturunkan tekanannya sesuai dengan suhu dan tekanan operasi, lalu dialirkan ke tangki penyimpanannya. Lalu terbentuklah fatty alkohol yang diinginkan. Selanjutnya. Berikut merupakan tabel perbandingan proses pembuatan fatty alkohol dari kelima proses yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat proses hidrolisis dan dari lilin ester, reduksi sodium,
proses suspensi, proses okso, dan proses hidrogenasi. Dari tabel ini dapat kita lihat kondisi proses produk samping, proses pendukung, serta konversi. Dari tabel ini dapat kita lihat konversi tertinggi itu merupakan proses hidrogenasi, yang mana proses hidrogenasi di sini merupakan metode fixed batch. Selain itu, pada proses pendukung ini, proses hidrogenasi merupakan proses pendukungnya sederhana karena hanya membutuhkan pemanasan metil ester dan separasi fase gas dari alkohol cair, dibandingkan dengan konversi yang tinggi satu lagi ialah pada proses suspensi, yang mana proses pendukungnya itu banyak hal, yaitu dilakukan kondensasi uap alkohol dari hasil reaksi, separasi fase gas dari alkohol cair, sentrifugasi katalis dari alkohol lemak, serta pemurnian alkohol lemak. Selanjutnya, sehingga dari tabel tersebut, dari tabel proses pembuatan fatty alkohol tersebut, dapat kita lihat bahwa proses hidrogenasi metil ester dengan proses fixed batch itu merupakan kondisi pengoperasian yang sederhana dibandingkan proses lainnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, dan juga selain hal tersebut, konversinya juga merupakan konversi yang tertinggi, yaitu dengan konversi 95%. Selanjutnya ialah spesifikasi alat. Spesifikasi alat. Pertama ialah tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan ini terdiri atas 4, yaitu tangki penyimpanan metil ester, tangki penyimpanan hidrogen, tangki penyimpanan fatty alkohol, tangki penyimpanan metanol. Di sini fungsinya itu ialah untuk menyimpan produk maupun bahan tersebut. Dan jenis tangki penyimpanan yang digunakan itu pada fatty alkohol, metanol, dan metil ester itu menggunakan jenis yang sama, yaitu tangki silinder tegak dengan flat bottom dan conical head. Sedangkan pada tangki penyimpanan hidrogen itu menggunakan jenis yang berbeda. Hal itu dikarenakan yaitu jenisnya tangki silinder horizontal. Hal itu dikarenakan karena fasanya yang berbeda, yang mana hidrogen itu berfasa gas, sedangkan ketiga lainnya itu berfasa cair. Selanjutnya spesifikasinya itu berbeda antara diameter, tinggi, serta tebal headnya masing-masing. Dan kondisi operasinya yang berfase cair tadi itu menggunakan tekanan 1 atm dan suhu 30 derajat Celcius. Sedangkan yang pada hidrogen menggunakan 70 kPa 70 atm dengan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, alatnya yaitu reaktor, yang mana reaktor yang digunakan di sini hanya 1 buah. Reaktor itu berfungsi untuk tempat terjadinya reaksi antara metil ester, hidrogen, dan juga katalis. Yang mana katalis yang digunakan ialah CuCr. Dan selanjutnya mengenai kondisi operasi dan spesifikasinya terlihat pada tabel. Selanjutnya itu alat flash drum, yang mana ini berfungsi untuk memisahkan campuran antara fasa uap cair, yaitu metanol, dan gas hidrogen yang keluar dari kondensor parsial. Flash drum pada proses ini digunakan hanya 1 buah, yang mana bahannya itu merupakan karbon steel SA283 grade C. Selanjutnya,
Selanjutnya ialah alatnya itu expansion valve yang digunakan sebanyak 2 buah dengan yang memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan produknya, yang mana tekanan produk yang didapat itu ialah fatty alkohol dan metanolnya. Selanjutnya ialah heat exchanger yang mana berfungsi untuk memanaskan bahan bakunya, yang digunakan di sini sebanyak 4 buah. Dan untuk spesifikasi alatnya mengenai panjang, luas, transfer panas, dan sebagainya dapat dilihat pada tabelnya. Selanjutnya ialah cooler. Cooler ini berfungsi untuk mendinginkan fatty alkohol yang digunakan hanya 1 buah dengan terdapat 2 bagian, yaitu bagian anulus dan bagian inner pipe, yang spesifikasinya terdapat di layar dengan bahan karbon steel SA283 grade C. Selanjutnya alatnya ialah kondensor parsial yang berfungsi untuk mengembunkan metanol yang keluar dari reaktor dari suhu 274 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Yang digunakan ialah jenis sel dan tap berjumlah 1 buah yang digunakan dengan bahan karbon steel SA283 grade C. Selanjutnya. Selanjutnya pompa. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan bahan baku dari tangki penyimpanan bahan baku dan mengalirkan produk ke tangki penyimpanan produk yang berjenis pompa sentrifugal, yang mana jumlahnya digunakan di sini sebanyak 6, yang mana 3 merupakan cadangan. 6 ini merupakan mengalirkan bahan baku dari tangki penyimpanan, itu bahan bakunya itu bahan baku metil ester, hidrogen, dan 1 lagi itu untuk mengalirkan produk fatty alkoholnya. Terus 3 cadangan itu masing-masing pompa itu baik untuk mengalirkan bahan baku maupun produknya itu memiliki 1 cadangan, yang mana bahan pompa yang digunakan itu cast iron api 610. Selanjutnya alat terakhir ialah kompresor yang berfungsi untuk menaikkan tekanan gas hidrogen yang memiliki jumlah stage 1 stage dengan bahan karbon steel SA283 grade C. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan ini ialah setil alkohol memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai pengemulsi, antiseptik, serta dapat sebagai penyedap rasa. Berdasarkan berbagai pembuatan fatty alkohol, teknologi proses yang digunakan dalam industri ialah fixed bed, dikarenakan merupakan proses yang menghasilkan konversi paling tinggi, yaitu 95%. Selain itu, setil alkohol yang dihasilkan dengan proses fixed bed ini udah merupakan alkohol murni dibandingkan dengan proses lain, yang mana dengan proses lain itu masih merupakan crude setil alkohol yang dibutuhkan untuk pemurniannya dengan menggunakan proses pemurnian lainnya seperti distilasi. Selanjutnya. Sekian teknologi pembuatan setil alkohol dari fatty acid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.